Jesus, I love you. Jesus, I love. Let's sing it out. Say, oh, I will sing, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. And I will sing forever. Sing it one more time. Jesus, I love you. Kau dengan setiap kami Tuhan. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, we love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Yesus. We just want to worship you today. We just want to worship you today. Oh Lord Jesus. We want to worship you more. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, Yesus. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh berbuah di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat berbuah Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami beroleh kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami. Yesus satu-satunya kebenaran kami. Shikiara. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Hinaraba shikiara baraba se. Hinaraba shokurabata karamoso. Hinaraba shikiara baraba shikiarabo. Kiraba paparama shikira baramo sekiara ramo. You are great, Jesus. You are great, Jesus. We want to worship you more. We exalt your name, Yoraba Shikiara Ramo. Yoraba Rama Shikiara Ramo. Shikiara Bala. Oh, great is our God. Sing with me,
He's our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Say how great is Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, Jesus. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Say how great you God, and how great is our God. How great is our God. How great is our God. How great, you are great God, Jesus. And how great is our God. How great is our God. How great is our God. Haleluya. Selamat tahun baru sekali lagi. Karena ada cukup banyak Anda yang nggak hadir minggu lalu karena vacation, liburan. Happy New Year, puji Tuhan. Ini adalah hari Minggu yang kedua, Salt and Light Sunday, di mana gereja kita melengkapi Anda untuk bisa paham mengenai apa yang terjadi di State of California dan apa yang terjadi di Amerika. Untuk itu nanti selesai kebaktian Anda bisa kunjungi, kita punya ada meja yang dibuka untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Ada berita yang berhubungan dengan state, ada berita yang berhubungan dengan national. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan bekerja di
Amerika. Amin, saudara. Di tengah-tengah apa yang terjadi goncangan, tapi ada hal-hal yang luar biasa di Amerika ini. Secara state itu yang saya mau umumkan, itu ada proposal untuk mereka mau mengadakan euthanasia, yaitu izin untuk bisa membunuh pelan-pelan tanpa sakit orang pasien yang menderita, dan itu decline. Karena kita percaya sebetulnya saudara, Tuhan memberikan hidup, amin. Dan kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau. Yang kedua, di national level, itu puji Tuhan saudara, di seluruh Amerika itu ada, kalau saya nggak salah ingat itu 86 abortion clinic yang ditutup. Walaupun saudara ada, oke, saya coba lihat sebentar ya. Walaupun ada 53 fasilitas baru yang dibuka, tapi paling enggak ada penurunan 68%, saudara. Amin, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, saudara, saya ingin beritahu bahwa minggu depan tadi sudah diumumkan kita ada kebaktian khusus. Bapak rohani saya, Bishop Bud Pierce dari Baltimore, Maryland akan datang ke sini dan akan ada kebaktian khusus, yaitu apa saudara? Kebaktian pentahbisan. Pastor Dion Kurniadi dan juga James Sudarsono akan ditahbiskan menjadi gembala di gereja City Blessing. Haleluya. Bishop Bud akan melayani di gereja di Colton dan jam 11 akan khotbah di sini. Berapa banyak saudara yang siap untuk hadir juga minggu depan? Bukan hanya satu kebaktian, Anda datang jam 11. Amin. Karena Tuhan akan bicara secara khusus untuk acara yang spesial ini. Dan yang ketiga, saudara, minggu lalu saya sudah umumkan, tapi sebetulnya sejak tahun lalu saya sudah bicara mengenai transisi yang Tuhan lakukan di gereja kita. Salah satu transisi ialah kita minggu lalu mendoakan Pak Narto dan Ibu Dewi menjadi zone pastor. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan mempersiapkan gereja kita, makanya ada transisi demi transisi, supaya kita menjadi gereja yang berfungsi lebih baik lagi sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mempunyai purpose, Engkau mempunyai tujuan di dalam setiap pribadi kami. Kami tahu hari ini ya Tuhan, Engkau bicara, Engkau sudah menyiapkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini, dan aku percaya ya Tuhan, kami akan berbuah-buah. Kami akan mengalami tuaian jiwa-jiwa, dan juga tuaian sumber daya. Engkau melengkapi kami dengan berbagai macam cara. Ini kami ya Tuhan, kami mau berbuah, kami mau menuai. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, pakai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya akan melanjutkan seri yang kita fokus dalam bulan ini, yang berhubungan dengan tuaian atau harvest ya saudara. Jadi tahun ini tema kita secara keseluruhan selama 1 tahun ini adalah harvest. Coba katakan harvest. Tuaian. Siapa yang suka menuai? Siapa yang tahu bahwa kalau menuai itu hal yang menyenangkan? Tahu nggak saudara, menuai itu kalau Anda melihat orang-orang, bahkan ada film-film cuplikan sedikit 3 menit, 5 menit antara orang-orang farmers ya, yang menuai itu selalu ada sukacita, selalu senangnya bukan main saudara. Dan saya percaya kalau Anda menuai itu
Nuai itu adalah hasil kerja saudara ya. Anda bekerja lalu Anda mendapatkan hasilnya. Amin saudara. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bekerja di dalam diri Anda. Jadi apa yang Anda dapatkan jauh lebih besar daripada kalau kita bekerja dengan keringat kita sendiri. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bukan berarti kita nganggur, tapi Tuhan akan membuat Anda dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan makin berbuah-buah. Mau saudara? Nah saudara, saya akan mulai dengan ayat yang sudah kita baca beberapa minggu ini. Saya akan mulai dari buku Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Dalam bahasa Inggrisnya, CEV Translation mengatakan demikian, you will have such a harvest that you won't be able to bring in all your wheat before plowing time. You will have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the mountains. Jadi Tuhan berkata waktunya sudah tiba nih sekarang. Waktunya akan datang dan saya percaya waktunya ini sekarang. Tuhan akan pakai kita di tengah-tengah apa yang terjadi di Amerika, di dunia, di mana-mana saudara. Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita dan Tuhan mau memakai gereja Tuhan untuk menjadi berkat. Amin saudara. Ada banyak goncangan, ada banyak tantangan, bahkan bisa terjadi krisis pangan. Tapi di dalam Tuhan akan pakai orang-orang yang percaya bukan hanya untuk diberkati untuk diri sendiri, tapi saudara akan menjadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya di dalam tuaian ini, Tuhan mau supaya kita ini menyampaikan pelayanan pendamaian. Karena pesan daripada Tuhan itu adalah pesan pendamaian, pesan pemulihan. Saudara perlu tahu kenapa Tuhan mau kita menyampaikan firman ini mengenai tuaian, karena neraka itu betul-betul real. Ada orang yang nggak percaya neraka itu real, saudara. Neraka itu nyata betul. Tuhan bicara di dalam Alkitab, Tuhan bicara mengenai neraka. Jadi kita perlu tahu supaya kita ini diselamatkan. Dan kalau ada orang yang nggak percaya neraka, ada orang-orang yang sekarang ini masih hidup aja, udah hidupnya seperti di neraka, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita dipakai Tuhan untuk, saudara, depopulate hell and populate heaven. Luar biasa, saudara. Mengosongkan neraka, menghalangi orang yang masuk neraka supaya mereka masuk surga. Amin, saudara. Jadi pesannya adalah pesan pemulihan. Anda nggak perlu lagi hidup di dalam shame atau malu, nggak percaya diri, penyesalan atau tuduhan, atau Anda sembunyi, atau Anda merasa nggak pantas, Anda frustrasi, Anda marah, Anda ada kepahitan, Anda berbeban berat. Pesan daripada Tuhan buat semua kita di sini dan Anda yang mendengarkan online dan saudara yang sudah mengalami, sampaikan kepada orang-orang lain supaya mereka juga bebas dari malu, bebas dari tuduhan, bebas dari dosa, bebas dari neraka, dibenarkan karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya Tuhan mempersiapkan kita untuk masa-masa sekarang ini. Tuhan mempersiapkan kita. Amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Katakan sama-sama, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Markus pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di Alkitab, kalau Tuhan berbicara aku akan, maka Tuhan pasti akan melakukan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang membuat janji dan Dia menepati janjinya. Jadi kalau Dia mengatakan aku akan, itu pasti akan terjadi. Aku akan mendirikan gerejaku. Maka gereja Tuhan ini bukan gereja Poltan, ini gereja yang kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus.
Amin saudara. City Blessing kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Yang pertama pasti akan terjadi, pasti akan dibangun, dan pasti nggak akan gagal. Gereja Tuhan pasti akan berkemenangan. Jadi kita perlu tertanam di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau dia katakan di sini, mari ikutlah aku, bagian kita adalah untuk ikut dia, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Minggu lalu saya sudah katakan ada 3 poin mengenai jala ya. Di dalam Alkitab saya nggak akan menjelaskan lebih detail lagi. Anda kalau minggu lalu nggak hadir, tolong lihat di YouTube ya. Di kita punya archive City Blessing Church of Walnut. Di situ Anda bisa melihat apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Jadi dalam Alkitab itu ada beberapa hal yang terjadi mengenai jala. Yang pertama, jala itu dibersihkan. Jala dibersihkan. Setelah itu jala itu dibereskan. Dibereskan dalam bahasa Inggrisnya itu diperbaiki, mend. Jala itu dibenerin, dijahit, dibetulin, mending the net. Jala itu diperbaiki karena ada yang koyak, ada yang sobek, ya saudara. Tapi setelah itu ada juga yang dituliskan di dalam firman Tuhan, setelah semuanya itu jala itu ditebarkan. Jala itu ditebarkan. Pertanyaannya di sini, apakah ada saudara di sini yang merasa bahwa jalanya perlu dibersihkan? Kita lihat, apakah mungkin ada yang koyak sehingga kalau kita bicara mengenai menuai, Anda kerja keras tapi kantongnya bolong. Anda menjala tapi jalannya koyak. Saya nggak mau bekerja seperti itu. Saya percaya nggak ada saudara yang mau kerja tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Amin. Saya percaya waktu Anda bekerja, Anda mengharapkan satu hasil. Dan Tuhan mau supaya kita semua bisa menuai. Jadi saudara kalau di ayat ini dikatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia, penjala manusia. Jadi kalau kita ini belum menjala manusia, dengan kata lain, maksudnya apa? Anda memberitakan kabar baik, seperti minggu lalu sudah saya katakan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita, orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Tahu nggak, saudara ini bukan bahan recyclan, tapi diciptakan baru. Diciptakan baru, amin saudara. Jadi Tuhan mempercayakan kepada semua Anda yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dipercayakan kepada Anda itu adalah apa? Pelayanan pendamaian. Maksudnya apa? Pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Manusia didamaikan dengan Tuhan. Saya dulu belum terima Tuhan Yesus, saya nggak tahu saudara bahwa saya bisa diampuni dosanya karena Tuhan Yesus. Saya dulunya nggak tahu, walaupun 10 tahun saya ke gereja sebelum saya terima Tuhan Yesus. Saya suka ke gereja waktu itu dengan papi saya, tapi baik saya maupun papi saya pada saat itu belum terima Tuhan. Tapi ke gereja karena pikirnya gereja membuat kita itu suci. Enggak saudara, Yesus yang membuat kita itu suci. Amin. Gereja ini menguatkan supaya kita bisa dilengkapi, supaya kita bisa belajar firman, supaya kita bisa mempraktekkan firman, supaya kita bisa mengikut Yesus. Amin saudara. Jadi waktu saya sudah 10 tahun ke gereja, waktu saya masih kecil, nggak ada yang mengajarkan saya mengenai supaya saya perlu hidup di dalam Kristus. Minggu lalu sudah saya katakan ada orang yang di dalam gereja tapi nggak hidup di dalam Kristus. Nggak cukup ke gereja. Ya, gereja cuma seminggu sekali saudara. Atau Anda tambahin lagi carousel lah. Seminggu sekali.
Belum lagi Anda yang ikut pelayanan. Oke, apakah itu aja supaya Anda bisa mengikut Yesus? Ada orang-orang yang sudah ke gereja berkali-kali tapi enggak tahu bahwa Anda bisa hidup berkemenangan. Jadi kalau ada panggilan untuk didoakan, yang didoakan sama aja terus. Tapi nanti minggu depannya lagi didoakan, minta didoakan. Sepertinya itu yang bisa membebaskan Anda itu hanya waktu Anda didoakan di depan. Sepertinya yang bisa membebaskan Anda itu adalah care leader atau pastor. Padahal yang bisa membebaskan itu Anda. Karena ada orang yang berpikir nggak tahu ini rasanya hidup berkemenangan itu rasanya bagaimana sih ya. Sehingga ada orang-orang yang mau mengikut Yesus itu hanya istilahnya berdasarkan transaksi aja. Transaksi. Maksudnya apa transaksi? Kalau Tuhan berkatin saya akan kasihlah. Kalau Tuhan kasih saya status, saya akan melayani lebih lagi lah. Transaksi begitu saudara. Kalau apalagi? Kalau saya untung baru saya akan membawa perpuluhan. Transaksi saudara. Kalau saya diurapi, saya mendapat urapan yang ganda, ya, barulah saya mau melayani. Kalau enggak berani. Saudara, di sini dikatakan ikutlah aku. Katakan ikutlah aku. Tahu enggak saudara bahwa pertama-tama sejak mula pertama Tuhan Yesus itu memanggil murid-muridnya untuk ikut dia. Yesus enggak pernah menjanjikan apa-apa. Dia enggak bilang aku nanti akan pakai kamu untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Enggak. Nanti kamu ikut aku ya, nanti aku kasih kamu posisi. Nanti kamu akan menjadi di antara ribuan orang, cuman kamu nih yang khusus ya, yang menjadi murid dan kamu akan menjadi rasul. Yesus gak janjiin apa-apa. Dia cuma bilang ikutlah aku. Ikutlah aku. Dan mereka ikut. Padahal mereka pada saat itu mereka ada kerjaannya saudara. Mereka ada usahanya. Mereka ikut Yesus. Marilah ikut aku. Ikut aku. Karena apa saudara? Kita perlu tahu bahwa di dalam kita mengikut Yesus itu terjadi transformasi di dalam hidup Anda. Terjadi transformasi, ada transformasi mengikut coba katakan mengikut. Zaman sekarang, zaman sosial media, saudara, Anda tahu mengenai following, mengenai follower, mengenai unfollow, betul saudara? Come on, siapa yang ikut terlibat di dalam sosial media? Ada yang menjadi friend, ada yang tahu-tahu karena ada masalah unfriend. Betul saudara? Anda bisa follow, Anda menjadi follower, ya, Anda mengikut, ya. Tapi kalau Anda udah nggak seneng, Anda bisa unfollow, ya, atau Anda bisa block. Lebih gawat lagi tuh. Di blok saudara. Jadi tapi yang saya melihat banyak orang itu mau menjadi follower daripada orang-orang yang terkenal atau mungkin selebriti ya. Yang padahal Anda ikut aja jadi di sosial media itu menjadi follower tapi nggak pernah bakal ketemu. Anda cuma tahu ceritanya sedikit-sedikit supaya bisa gosip. Supaya kelihatan tahu gitu ya. Tapi tahu sedikit-sedikit. Mengikut Yesus itu enggak seperti itu saudara. Mengikut Yesus itu Anda mempunyai interaction. Anda mempunyai sikap submission. Apa itu? Kepenundukan. Mengikut Yesus itu Anda mempunyai hubungan yang intim, yang dekat saudara. Jadi mengikut Yesus itu bukan sekedar musiman, bukan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita mengikut Dia dan di dalam bahasa Inggrisnya I will make you. I will make you. Itu ada proses.
nggak langsung Anda itu bisa berubah sekaligus, tapi ada prosesnya yang biasanya Anda nggak suka saya juga nggak suka kalau melalui proses, rasanya kita mau cepet aja ya. Bener? Jadi kalau Anda tahu Anda misalnya gampang marah, maju aja ke depan di sini. Pastor Tom doain supaya saya sabar. Dalam nama sabar, sabar. Langsung pulang istri bilang, kamu kok sabar sekarang? Apakah begitu saudara? Enggak, kalau Anda bilang Anda mau sabar, bahkan waktu habis didoakan bisa jadi ada hal-hal yang membuat Anda enggak sabar. Tapi Anda perlu mengikut Yesus supaya melalui Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya, kita memberikan kepenundukan diri pada saat kita mau marah, jengkel, menyimpan kepahitan, ini dan itu dan lain-lainnya, kita submit, tunduk kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus membentuk kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Enggak sekali, enggak sehari, bahkan ada kalanya enggak seminggu, saudara. Proses. Nah, saya belajar bahwa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengikut Yesus, ya. Yesus berkata, aku adalah jalan dan amin, kebenaran dan hidup. Jadi di ayat ini dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi Anda akan mengetahui, dalam bahasa aslinya itu dalam terjemahan perjanjian lama itu yada, yang artinya itu hubungan yang intim. Tapi di perjanjian baru ginosko. Kalau Anda nggak ingat bahasa aslinya nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa ngomong Ibrani kok. Saya cuma selidikin aja. Jadi ternyata mengetahui. Coba katakan mengetahui. Firman Tuhan mengatakan di Daniel 11 ayat 32. Pada saat itu ya Daniel itu orang yang ditawan. Dia ditawan di Babylon. Jadi keadaannya tuh nggak baik, saudara. Keadaannya nggak baik. Bukan hanya goncangan, ini orang sudah menjadi tawanan. Tapi dia ngomong di Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi ternyata ada umat yang merasa dirinya umat tapi enggak mengenal. Enggak intim, enggak dekat. Sehingga waktu ada goncangan rasanya kabur, saudara. Nah, Yohanes menuliskan, kamu akan mengetahui kebenaran. Berarti Anda akan mengenal kebenaran. Anda akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Inggrisnya ada yang dituliskan demikian, you shall know the truth and the truth shall set you free. Set itu rasanya tuh saya lebih suka bahasa Indonesianya karena di dalam terjemahan lain dikatakan I will make you free. Kenapa saudara? Karena ada orang yang berpikir hanya sekedar satu kali aja didoakan Anda langsung merdeka. Kenyataannya begini saudara. Coba Anda renungkan ya. Benar apa betul? Anda ada tahu hal-hal yang Anda dan saya perlu berubah. Lalu Anda bergumul, Anda minta Tuhan rubah Anda. Didoakan ya boleh, didoakan. Tapi Anda harus membuat keputusan sendiri untuk berubah. Anda harus membuat keputusan sendiri untuk merdeka. Nah, apa yang Anda sudah dibebaskan, apa yang Anda sudah dimerdekakan minggu yang lalu, minggu ini, atau minggu depan, atau bulan depan, Anda akan melihat, Anda akan sadar, yang ini saya kok masih begini ya. Yang ini kok, atau kadang-kadang kita nggak sadar, yang menyadarkan mungkin istri.
Yang menyadarkan mungkin, suami, kok jadi malam kudus sunyi senyap begini? Karena kita kadang nggak tahu, ya. Kadang yang memberitahu kita itu teman di Kersel, teman di pelayanan. Amin, saudara. Jadi I will make you free. Kalau Anda mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Jadi pertanyaannya begini, saudara. Pertanyaannya, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi pengikut Kristus yang setia? Menjadi pengikut Kristus yang setia itu maksudnya apa sih? Menjadi pengikut Kristus yang jelas bukan hanya tahu sedikit-sedikit seperti orang-orang yang mau kenal atau follow celebrities yang nggak pernah ketemu. Ternyata Tuhan mau supaya kita ini kenal dengan intim, supaya apa, saudara? Supaya seperti yang saya sudah katakan di ayat sebelumnya, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Nah, pertanyaannya gimana ngikutnya? Karena ada orang-orang yang masih belum menjadi penjala manusia. Ikutnya itu bagaimana sih? Maksudnya apa sih? Kalau sekarang ini saya bikin survei ya. Kalau sekarang saya bikin survei. Menurut Anda menjadi pengikut Kristus itu apa sih? Mungkin saya akan dapat jawaban sebanyak orang yang ada di sini. Jawabannya beda-beda, maksudnya begitu. Ada banyak macam pendapat. Karena ada orang-orang yang akan menjawab mengikut Yesus itu berdasarkan convenience. Kalau nggak convenience, saya nggak mau ikut Tuhan. Mengikut Yesus itu gimana sih? Ada orang yang mengatakan, oh pokoknya asal berdasarkan conviction aja sih. Kalau ada conviction, ada keyakinan, saya mendapat keyakinan, ya itu berarti ikut Tuhan. Ya. Atau ada juga yang mengatakan demikian. Mungkin ikut Yesus itu berdasarkan tradisi aja. Orang tua saya Kristen, sekarang ya saya Kristen. Sekarang saya masih belum bisa nyetir, orang tua saya suruh saya ke gereja, ya saya ke gereja lah karena tradisi. Karena ikut orang tua, karena grandpa, grandma, emak engkong, ke gereja gitu ya. Kenapa? Enggak pernah mengetahui bahwa perlu menerima Yesus Kristus secara pribadi. Sehingga enggak mengalami. Jadi apa sih maksudnya menjadi pengikut Kristus yang setia? Saya belajar bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus yang setia itu enggak casual aja. Tahu casual? Casual itu ya pokoknya santai-santai aja lah. Enak-enak aja lah gitu ya. Seperti kita ikut orang-orang yang di social media, certain personalities, atau pokoknya begitu-begitu aja lah. Atau saya belajar juga ada orang-orang yang berpikir begini, Yesus itu adalah orang yang memberikan motivasi. Sehingga kalau ke gereja itu mengharapkan kalau khotbahnya itu pendek aja dah. Siapa yang pernah tahu TED Talk? TED Talk itu di Silicon Valley, di mana itu ada orang yang bisa presentasi, memberikan motivasi atau apa, saudara. Itu kira-kira ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang paling lama setengah jam. Saudara, kalau Anda nggak haus akan firman Tuhan, setengah jam itu nggak cukup. Kalau Anda mengharapkan bahwa khotbah itu hanya memberikan motivasi kepada Anda, maka Anda enggak akan mengalami transformasi secara rohani. Karena apa? Karena saya belajar bahwa yang bisa membebaskan saya, yang bisa membebaskan Anda,
itu bukan hanya sekedar motivasi, tapi kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi seringkali kebenaran itu waktu kita dengar enak untuk didengar, tapi waktu dilakukan susah. Itu yang dituliskan di dalam buku Yehezkiel. Firman Tuhan itu manis seperti madu, tapi waktu ditelan seperti empedu. Jadi rasanya, aduh, karena apa? Karena waktu Anda dengar rasanya enak. Kalau ditanya amin, amin gitu. Kadang-kadang latah. Kadang-kadang pas pikirannya lagi di mana, amin saudara, apa ya? Amin gitu ya. Karena yang lain padahal saudara, pada waktu Anda mau melakukan, itu nggak enak buat diri Anda sendiri. Oh, puji Tuhan. Jadi saya belajar bahwa ternyata saudara, Tuhan mau supaya kita ini bukan sekedar mendapatkan informasi, tapi kita mengalami transformasi karena kita mengikut Yesus dengan setia. Saudara, kalau saudara lupa apa yang saya omongkan selama ini, atau dalam khotbah saya hari ini, ingat satu hal ini. Mengikut Yesus itu bukan keputusan satu kali. Mengikut Yesus itu bukan hanya, oke, maju, doakan, terima Tuhan Yesus, haleluya, that's it. Mengikut Yesus itu bukan one time decision. Tapi mengikut Yesus namanya mengikut. Nanti kita akan lihat bagaimana sih Tuhan mau kita ngikut dia itu bagaimana ya. Jadi saya belajar bahwa kita harus belajar berkali-kali. Bahkan dalam sehari bisa berkali-kali, apalagi dalam seminggu. Dalam seminggu itu berkali-kali kita harus membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Karena ada hal-hal di mana waktu Anda mau melakukan sesuatu yang Anda tahu enggak sesuai dengan firman Tuhan, yang Anda tahu bahwa itu enggak benar, enggak kudus, enggak suci, enggak benar, pada saat itu, pada saat Anda berada di perempatan jalan, Anda harus membuat keputusan yang mana yang Anda mau ikut. Keinginanmu, keserakahan, tadi Dewi bicara mengenai keserakahan, atau mau ikut Yesus. Itu kita perlu membuat keputusan setiap kali, saudara. Atau ada orang yang, wadah enggak lah, saya sejauh ini ikut sampai di sini aja lah, saya pokoknya udah cukup. Udah sini udah cukup. Enggak mau ikut lagi. Saudara, baik saudara maupun saya sendiri sebagai pastor pun, Tuhan masih bicara kepada saya untuk terus berjalan dan mengikuti Yesus. Saya enggak mau berhenti sampai di sini. Saya mau terus dipimpin. Saya mau terus dibimbing oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Oh, itu adalah satu undangan. Katakan undangan. Kalau Anda diundang, Anda mesti buat keputusan. Mau datang apa enggak datang. Betul? Tapi Anda semua saudara diundang. Anda kalau diundang ke wedding, Anda mesti respon ya. RSVP. Kalau nggak bisa datang, Anda jawab. Mungkin Anda ada di luar kota begitu ya. Maaf, nggak bisa datang. Tapi undangan diberikan. Yesus memberikan undangan. Mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sekali lagi mengikuti Yesus bukanlah keputusan satu kali. Judul khotbah saya hari ini apa saudara? Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus.
Coba kita lihat dari ayat yang saya percaya banyak Anda sudah pernah dengar ya, di dalam buku Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara, bagaimana supaya Anda bisa sampai di padang yang berumput hijau? Karena Ia membimbing Anda. Kalau Anda dibimbing, maka Anda akan mengalami. Sehingga Anda nggak perlu ke padang yang coklat, yang kering, tapi padang yang berumput hijau. Anda akan mendapat supply. Anda akan mendapat resources. Amin, saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Itu hasilnya. Bagaimana Anda bisa jiwanya ini seger? Kalau Anda mau dituntun. Kalau Anda mau dituntun, Anda mau dibimbing, maka Anda akan mengalami ayat ini, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Tuhan memimpin saya? Bagaimana Tuhan memimpin kita? Tanya ini kepada diri Anda sendiri. Ini gimana ya Tuhan? Tuhan, Kau memimpin saya ini gimana ya? Tuhan memimpin kita itu pada saat kita membuat keputusan-keputusan pribadi. Pada saat Anda membuat keputusan, Anda libatkan Tuhan apa enggak? Apakah Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan atau hanya sebagai juru selamat? Kebanyakan orang mau selamat aja, tapi enggak mau menjadikan dia Tuhan. Saya nggak akan bisa berubah, saya nggak akan bisa mengalami hidup yang mengalami transformasi kalau saya tidak mau belajar untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara, ada orang membuat keputusan itu, ada orang Kristen bahkan ya, ngakunya. Buat keputusan itu membuat saya nervous, saudara. Membuat keputusan yang penting, ini dia jodoh saya atau bukan ya? Oh Tuhan, pimpin saya. Kalau lampu traffic light ini 3 kali berturut-turut hijau, itu artinya lampu hijau. Ini adalah jodoh saya. Nervous saya kalau Anda buat keputusan yang penting buat seumur hidup berdasarkan Anda ini musim hujan, awannya tebal ya. Anda lagi pikir-pikir ini mau beli apa enggak beli. Lalu pas lihat awan, awannya sepertinya bentuknya kayak B tuh. Karena hatinya udah mau beli, bentuknya kayak H juga jadi B. Tapi, saya buat keputusan, itu dari Tuhan. Karena dari langit. Saudara, bahaya. Bagaimana Anda kalau membuat keputusan itu seharusnya mengizinkan Kristus yang dalam Roh Kudus ada di dalam diri saudara, bicara kepada Anda sesuai dengan firman Tuhan, suara Roh Kudus bicara terus-menerus kepada kita. Terus-menerus bicara kepada Anda dan saya. Pada saat Anda mau membuat keputusan, dengan demikian itu artinya kalau Anda tunduk ya, Anda itu mau dibimbing, Anda mau dituntun.
Sehingga Anda hidupmu makin hari makin seperti Kristus sehingga Anda bisa menjala jiwa. Saya bawa di sini, Pastor Tom coba bantu saya. Di tempat duduk saya ini ada baterai. Ada baterai. Kecil tapi berat nih, karena baterai. Ini baterai karena 2 minggu lalu di rumah saya itu internetnya mati selama 1 minggu. Oh saudara, kita ini jangan anggap enteng saudara. Keenakan hidup seperti sekarang, internet mati aja bisa, waduh susah saudara. Jadi saya coba ini, coba itu, coba ini, udah sehari nggak jalan, 2 hari nggak jalan. Saya pikir-pikir, oh mungkin backup baterainya, mungkin ada power outage, saya nggak tahu. Jadi saya ganti ini backup battery, beli di Home Depot $38. Karena waktu telepon Frontier nggak langsung datang, bahkan sudah bikin appointment 3 kali di cancel. Jadi wah rasanya gimana ya, singkat cerita 1 minggu baru datang dia. Jadi saya pasang baterai ini udah mungkin 3 hari begitu ya. Tapi saya tahu ini masih seperti baru apa enggak saudara? Masih baru, ini ada tutupannya lagi di sini karena saya simpen ini. Saya nggak buang karena saya lihat ini kelihatannya kalau ada tutup begini mungkin perlu supaya positif dan negatifnya nggak kena, tapi saya pasang nih. Nah waktu saya telepon Frontier, orangnya bilang ini sambil nunggu technician datang, jangan dipasang itu baterai karena baterai itu nggak menolong. Baterai ini akan habis hanya 4 jam aja udah habis, drain. Paling lama 8 jam, paling lama 8 jam. Nah saya sudah pasang 3 hari. Waktu teknisinya datang, dia bilang, you don't need this battery. Saya bilang, saya baru beli. Dia bilang, pulangin aja katanya. Pulangin aja. And dia benerin. Saya bilang, loh tapi ini saya telepon di Frontier, dia bilangnya hanya tahan 4-8 jam. Iya betul. Jadi berarti baterai ini udah habis dong. Iya betul. Jadi baterai ini sebetulnya udah nggak ada isinya. Iya betul. Nah kalau saya pulangin, dia nggak tahu lah. Home Depot nggak tahu, tapi gue tahu. Halo. Saya masih ada resitnya. Dan ini masih seperti baru. Pulangin apa enggak pulangin? Anda perlu membuat keputusan. Saya enggak anti pulangin barang. Anda beli, pulangin. Tapi kalau sudah dipakai, jangan dipulangin. Ini loh maksud saya mengikut Yesus itu seperti ini. Seperti hal-hal yang praktek aja. Kadang-kadang orang gampang nyalain iblis. Gara-gara iblis nih, uang saya jadi habis. No, karena kamu suka shopping sih. Oh gara-gara iblis nih. Pernikahan saya jadi berantakan. No, bukan karena iblis. Karena kamu simpan banyak waktu di pornografi. Pada saat Anda mengalami hal-hal yang demikian, sebetulnya di dalam diri Anda itu kita mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan. Keputusan demi keputusan. Waktu Anda membuat keputusan, Anda tunduk kepada Tuhan, Lord, yang membantu untuk kita membuat pilihan. Tapi yang membuat keputusan Anda sendiri. Are you with me? Oh, Jesus.
Ada orang yang mau membuat keputusan, ini selama 35 tahun saya melihat ada orang-orang yang mengalami seperti ini. Sepasang pria dan wanita jatuh cinta, lalu dapat ide, ini kita sewa apartemen mahal. Saya sewa apartemen sendiri, pacar saya sewa apartemen sendiri. Kita ini aja tinggal sama-sama supaya bisa save money. You save money, you lose your soul. Oh, Jesus. Jadi saya melihat di sini, saudara, mengikut Yesus itu nggak bisa berdasarkan yang kita pikir baik, yang kita anggap baik, atau bahkan yang karena familiar, tahu familiar. Kalau Anda sudah terlalu familiar, Anda nggak ngelihat lagi, nggak paham lagi. Anda yang nyetir, siapa yang Anda pernah pindah rumah? Anda pindah rumah, seminggu 2 minggu mungkin mobil Anda jalan ke rumah yang lama. Bukan mobilnya yang auto drive, Andanya pikirannya ke sana. Anda yang gak pindah rumah, Anda yang udah tinggal 10-20 tahun, Anda gak lihat itu ada apa di jalan, tahu udah sampai rumah. Saya barusan 2-3 minggu yang lalu, saya lagi nyetir sama istri saya ke gereja. Saya lihat, itu ada tower, cellphone tower baru itu ya. Tahu cellphone tower ya? Ditutupin seperti pohon-pohonan gitu ya. Istri saya bilang gini, Paul itu udah 2 tahun di sana, Paul. Oh iya. Karena apa, saudara? Karena familiar. Ikut Tuhan itu nggak bisa familiar. Oh, gue udah tahu. Oh, udah begini. Oh, pokoknya udah tiap minggu begini. Enggak. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi saudara, pada saat Anda mengikut Yesus is not about getting somewhere. It is about becoming someone. Pada waktu kita mengikut Yesus, kita menjadi seperti Kristus. Tuhan mau supaya kita mengikut Dia, maka Dia akan menjadikan kita penjala manusia. Tuhan kasih kita janji, betul. Tuhan kasih kita perintah, betul. Pertanyaannya, are you going to do it? Anda mau lakukan apa enggak? Tuhan ngomong loh, salah satu contohnya Tuhan bicara sama Nuh. Bangun bahtera. Nanti supaya waktu ada hujan turun, gak pernah hujan pada saat itu. Bangun bahtera, Tuhan beri perintah. Tuhan berikan janji dia mau menyelamatkan keluarganya Nuh. Tapi Tuhan gak bangunin bahteranya. Nuh harus membuat keputusan untuk tunduk kepada Tuhan yang bicara kepada dia. Dia lakukan. Dia dan keluarganya selamat. Sebagai penutup saya akan bacakan ayat ini. Roma 1 ayat 16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di sini dituliskan, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya sih, dalam bahasa Indonesianya dikatakan, sebab aku ini percaya, kokoh akan Injil Kristus. Tapi kalau Anda terjemahkan, sebetulnya bukan kokoh percaya, tapi aku tidak malu akan Injil Kristus. Ada orang-orang yang Kristen hanya mikirin dirinya sendiri, pokoknya gue udah siap lah. Ke gereja aja cukup sampai di sini. Ikut lagi, enggak dah, baterai pulangin aja, kenapa nggak pulangin?
Oh no, saudara. Ini cuma salah satu contoh. Tapi selain daripada itu, apakah Anda menjadi secret service Kristen yang rahasia? Gak mau ketahuan kalau Anda itu orang Kristen. Anda malu. Waduh, janganlah kalau saya ngomong mengenai Tuhan Yesus, nanti kehilangan teman. Jangan mikir begitu. How about temanmu bisa berterima kasih kepada Anda? Hello? Mungkinkah Anda ini malu akan Kristus? Atau Anda mungkin cuma jago kandang doang? Kalau di gereja ya oke. Oh, ya begitu keluar. Saudara, saya akan putarkan satu video. Hanya 5 menit. Di sini ada video mengenai seorang yang menerima Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus dan bayar harganya. Yang dia bayar harganya itu dengan hidupnya dia dan keluarganya. Menjadi pengikut Kristus itu enggak casual. Enak-enak aja, santai aja. Saya sebetulnya tahu lagu ini dari tahun 80-an. Kita waktu masih muda, kita masih college, kita suka nyanyi lagu ini. I have decided to follow Jesus. Ternyata itu ada backgroundnya. Backgroundnya itu yang Anda akan lihat di sini, saksikan. Anda akan dengarkan. Supaya Anda bisa lihat, saya pindahkan meja ini dan video sudah siap dimainkan. Are you ready? Oke. Tolong dimainkan, lalu musician bisa maju ke depan. Bisa, kita akan berdoa. Silakan. Nearly 200 years ago, a revival took place in Wales, England. And as a result of this revival, many missionaries were called on to foreign mission fields. And many of these missionaries chose as their place of service to go to North India, a place that could best be described as savage. These tribes were famous for a group of men known as headhunters, who as a sign of greatness in their tribe would take the heads of their enemies and hang them on their walls. And it was into this savage tribe that these missionaries came, and obviously they were not welcomed by these tribes. But still, they knew they were called by God, and so they continued to share their faith. And they finally reached out to one family who accepted the gospel of Jesus Christ. And this man and his wife and 2 sons were so contagious about Jesus that they were beginning to lead other villagers and other people from their tribe to Jesus. And the tribal chief got wind of their faith. And so he called a meeting of the tribe, and he captured this family, and he brought them before the tribe. And he said to the man, he said, renounce Jesus Christ as your Savior, or something bad is going to happen to you. He said, we're going to kill your children. And the man, he loved his children. He looked down at his sons, and he loved them, but he knew that he couldn't renounce Jesus Christ. So he said the words of this famous song. He said, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And the archers pulled back their arrows, and they shot dead his 2 sons. Said, I'm going to give you another chance. Renounce Christ
or I'm going to kill your wife. And the man looked down at his sons, and he looked at his wife, whom he loved so much, his partner in life. But he knew what Scripture said, that he needed to acknowledge God, acknowledge Christ before men. And he said the second line to this famous song. He said, though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. And the archers killed his wife. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. And now with his two sons and his wife lying on the ground in front of him, the tribal chief came before him again and said, renounce Christ, or this time we'll kill you. And the man, realizing that he had nothing left in this world, looked up at heaven and said the last lines to this song. He said, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And in anger, the tribal chief gave the order, and the archers killed the man. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. And now with the man and his two children and his wife dead, the chief stood before this family speechless. He couldn't believe what his eyes had just seen, and he realized that through the faith of this man, that this God must be real. This Jesus who this man was willing to die for must be real. And on the spot, the reports tell us that this chief accepted Christ as his Savior. And throughout the following weeks and months, the rest of the tribes began to accept Christ as their Savior. All because one man and his family were willing to stand up and say, I've decided to follow Jesus. Though no one goes with me, I'm still going to follow. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Praise the Lord. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara di sini yang waktu mendengarkan firman, Anda tahu bahwa jala Anda perlu dicuci. Perlu dibereskan, perlu dibasuh, atau perlu dibereskan, diperbaiki, koyak. Anda ikut Yesus casual aja. Kalau Anda tahu bahwa surga itu real, dan kalau Anda juga tahu bahwa neraka itu nyata, dan kalau Anda tahu bahwa Yesus undang kita untuk ikut Dia bukan cuma satu kali, tapi setiap hari Anda membuat keputusan, kita membuat keputusan mengikut Yesus. Yang mana yang nggak cocok sama firman? Saudara, kalau Anda perlu dibasuh, datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Anda tahu ada hal-hal yang Anda perlu bertobat. Anda perlu berubah. Anda tahu ada yang koyak, ada yang sobek. Mungkin relationship sobek. Mungkin ada kepahitan, kemarahan, apapun itu saudara. Mungkin ada tuduhan, mungkin malu. Saudara, saya mau doa buat saudara.
Anda buat keputusan saat ini. Ada nggak saudara di sini yang mungkin datang di sini, Anda ke gereja tapi belum terima Tuhan Yesus. Anda, you are in church but you are not in Christ. Hari ini Anda buat keputusan untuk menjadi orang yang di dalam Kristus. Mau terima Tuhan Yesus. Apapun yang Anda perlu didoakan, saya mau doa buat Anda. Simply angkat tanganmu, saya akan doa buat Anda. Ada lagi. Yes. Oh yes, ada lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudariku yang mengangkat tangan mereka. Aku berdoa Engkau bicara langsung, Engkau jamah, Engkau bebaskan. Dan biar hari ini ya Tuhan, rencana penebusan Kristus terjadi dalam hidup mereka. Dan ada kelepasan, ada kemerdekaan. Dan kami semua membuat keputusan untuk mengikut Kristus. Mengikut Dia. Dan Kau jadikan kami penjala manusia. Menjadi penjala manusia, menjadi orang yang membawa kabar baik. Yes, bukan hanya kami aja diselamatkan, tapi kami menjadi jala. Saudara, sambil kita berdoa saat ini, coba Anda renungkan dari lagu yang tadi dimainkan, video yang tadi ditayangkan. Coba Anda bayangkan saat ini, ada berapa banyak teman-teman Anda, di lingkungan Anda, yang sebetulnya mereka menunggu Anda untuk berdiri dan mengikut Yesus dan menjadi saksi Kristus, dan Anda enggak malu mengikut Yesus. Anda enggak malu. Bayangkan saudara, orang yang terima Tuhan, mengikut Yesus, bukan casual aja saudara. Bukan biasa-biasa aja, tapi dia bayar dengan hidupnya. Dan akibatnya, kepala suku itu terima Tuhan Yesus, bahkan satu suku terima Tuhan Yesus. Oh God. Berapa banyak dari Anda di sini yang waktu Anda pulang, waktu Anda kerja, Anda buat keputusan hidup dalam Kristus dan menjadi saksi Kristus, supaya Anda bisa menuai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Bless your people. Pakai kami, urapi kami. Enggak jadi Kristenan, tapi biar api Roh Kudus menjamah. Api Roh Kudus memperbarui. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. God bless you.